Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sampaikan hasil pencarian saya tentang agen program. Tetapi sebelum itu ada baiknya saya perkenalkan diri. Nama saya Nedra Tumorang dengan NIM 22141116. Agen program. Dalam kecerdasan buatan, agen adalah program atau sistem komputer yang berencana memahami lingkungannya, membuat keputusan, dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan atau serangkaian tujuan tertentu. Agen beroperasi secara otonom, ini tidak dikendalikan secara langsung oleh operator manusia. Klasifikasi agen program. Agen program dibagi menjadi dua, yaitu agen reaktif dan agen reaktif. Agen reaktif adalah agen yang merespon rancangan langsung dari lingkungannya dan mengambil tindakan berdasarkan rangsangan tersebut. Di sisi lain, agen reaktif mengambil inisiatif dan membuat rencana ke depan untuk mencapai tujuan mereka. Lingkungan tempat agen beroperasi juga bisa tetap atau dinamis. Lingkungan memiliki serangkaian aturan statis yang tidak berubah, sementara lingkungan dinamis terus berubah dan mengharuskan agen untuk beradaptasi dengan situasi baru. Sistem multi-agen melibatkan beberapa agen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama-sama. Agen ini tentu harus mengkoordinasikan tindakan mereka dan komunikasi satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka. Agen digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk robotika, permainan, dan sistem cerdas. Agen dan lingkungan. Kecerdasan buatan didefinisikan sebagai studi tentang agen rasional. Agen rasional dapat berupa apapun yang membuat keputusan seperti orang si atau perkawinan. Sistem dari agen bertindak di lingkungannya. Lingkungan tersebut berisi agen lain. Agen adalah apapun yang dapat dilihat sebagai nama memahami lingkungannya melalui sensor dan bertindak atas lingkungan tersebut melalui aktuator. Catatan, setiap agen dapat merasakan tindakan sendiri, tetapi tidak selalu ada efeknya. Berikut adalah gambar dari interaksi agen dan lingkungannya. Selanjutnya adalah struktur agen. Untuk memahami struktur agen cerdas, kita harus memahami arsitektur dan program agen. Arsitektur adalah mesin tempat agen dijalankan. Arsitektur juga merupakan perangkat dengan sensor dan aktuator, misalnya mobil, robotik, kamera, dan PC. Program agen adalah implementasi fungsi agen. Fungsi agen adalah peta dari urutan persepsi atau riwayat semua yang telah dipersepsikan agen hingga saat ini ke suatu tindakan. Rumusnya adalah agen sama dengan arsitektur plus program agen. Contoh agen program. Eh, ada 3 contoh agen program yang saya buat. Yang pertama adalah asisten pribadi yang cerdas. Agen ini dirancang untuk membantu pengguna dalam berbagai tugas seperti menjadwalkan janji temu, mengirim pesan, dan menyetor pengingat. Contoh asisten pribadi cerdas antara lain adalah Siri, Alexa, dan Google Assistant. Kedua adalah robot otonom. Agen ini dirancang untuk beroperasi secara otonom di dunia nyata. Mereka dapat melakukan tugas-tugas seperti membersihkan, menyortir, dan mengirim barang. Contoh robot otonom meliputi penyedot debu, Roomba, dan robot pengirim Amazon. Agen permainan. Agen permainan dirancang untuk bermain permainan baik melawan lawan manusia atau agen lainnya. Contoh agen permainan termasuk agen pemain catur dan agen pemain poker. Berikut adalah karakteristik agen. Selanjutnya adalah jenis agen. Agen dapat dikelompokkan menjadi 5 kelas berdasarkan tingkat kecerdasan dan kemampuan mereka. Pertama, agen refleks sederhana, agen refleks berbasis model, dan agen berbasis sasaran, berbasis utilitas, agen pembelajaran, sistem multi-agen, dan agen hierarkis. Berikut adalah penjelasannya. Pertama adalah agen refleks sederhana. Agen refleks sederhana memberikan sisa riwayat persepsi dan tindakan hanya berdasarkan persepsi saat ini. Riwayat persepsi adalah riwayat semua yang telah dipersepsikan agen hingga saat ini. Fungsi agen didasarkan pada aturan
kondisi tindakan. Aturan kondisi tindakan adalah aturan yang merupakan keadaan, yaitu kondisi tindakan. Jika kondisi itu benar, maka tindakan diambil. Jika tidak, tidak. Fungsi agen ini hanya berhasil ketika lingkungan sebelumnya dapat diamati. Ada refleks sederhana yang beroperasi lingkungan yang sebagian dapat diamati. Loop tak terbatas seringkali tidak dapat dihindari. Dimungkinkan untuk lolos dari loop tak terbatas jika agen dapat mengajak tindakan. Masalah dengan agen refleksi sederhana yang pertama adalah kecerdasan yang sangat terbatas, tidak memiliki pengetahuan mengenai bagian non konseptual dari keadaan tersebut, biasanya terlalu besar untuk dibuat dan disimpan. Jika bekerja benar waktu diinginkan, maka kumpulan aturan perlu diperbarui. Berikut adalah gambar dari agen refleksi sederhana. Selanjutnya adalah agen refleks berbasis model. Ia bekerja dengan menemukan aturan yang kondisinya sesuai dengan situasi terkini. Agen berbasis model dapat menangani lingkungan yang dapat diamati sebagian dengan menggunakan model tentang dunia. Agen harus melacak status internal yang disesuaikan oleh setiap persepsi, itu bergantung pada riwayat persepsi. Status terkini disimpan di dalam agen dan mempertahankan semacam struktur yang menggambar bagian dunia yang tidak dapat dilihat. Memperbarui status memerlukan informasi tentang bagaimana dunia berevolusi secara independen dari agen dan bagaimana tindakan agen mempengaruhi dunia. Berikut adalah gambar dari agen berbasis model. Agen berbasis sasaran. Agen jenis ini mengambil tindakan keputusan berdasarkan seberapa jauh mereka saat ini dari tujuan mereka. Setiap tindakan mereka dimaksudkan untuk memperpendek jarak mereka dan tujuan. Hal ini memungkinkan agen untuk memilih di antara berbagai kemungkinan, memilih satu yang mencapai keadaan tujuan. Pengetahuan yang mendukung keputusannya direpresentasikan secara eksplisit dan dapat dimodifikasi, yang membuat agen ini lebih fleksibel. Mereka biasanya memerlukan pencarian dan perencanaan. Tindak agen berbasis tujuan dapat dengan mudah diubah. Berikut adalah agen berbasis sasaran. Agen berbasis utilitas, agen yang mengembangkan dengan tujuan akhir sebagai blok perizinan disebut agen berbasis utilitas. Bila ada beberapa alternatif yang memungkinkan, maka untuk memutuskan mana yang terbaik, agen berbasis utilitas digunakan. Mereka memilih tindakan berdasarkan preferensi atau utilitas untuk setiap keadaan. Kadang mencapai tujuan yang tidak cukup. Kita mungkin mencari perjalanan yang lebih cepat, lebih aman, lebih murah untuk mencapai tujuan. Kebahagiaan agen harus dipertimbangkan. Utilitas menggambarkan seberapa bahagia sih saling tersebut. Nah, kepastian ketidakpastian di dunia, agen memiliki tindakan memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Fungsi utilitas memetakan suatu keadaan angka real dan menggambarkan tingkat kebahagiaan terkait. Ini adalah gambar dari agen berbasis utilitas. Selanjutnya adalah agen pembelajaran. Agen pembelajaran dalam AI adalah jenis agen yang dapat belajar dari pengalaman masa lalunya atau memiliki kemampuan belajar. Agen tersebut mudah bertindak dengan pengetahuan dasar dan kemudian mampu bertindak dan beradaptasi secara otomatis melalui pembelajaran. Agen pembelajaran memiliki 4 komponen konseptual utama, yaitu satu, elemen pembelajaran bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan dan mitigasi di lingkungan. Dua, kritik. Elemen pembelajaran mengambil kembali dari para kritikus yang menggambarkan seberapa baik kinerja agen terhadap standar kinerja yang ditetapkan. Ketiga adalah elemen kinerja bertanggung jawab untuk memilih tindakan eksternal. Dan terakhir adalah pembangkit masalah. Komponen ini bertanggung jawab untuk menyarankan tindakan yang akan mengarah pada pengalaman baru di normatif. Berikut adalah penjelasan dari agen. Berikut adalah gambar dari agen pembelajaran. Selanjutnya adalah sistem multi-agen. Agen-agen ini berinteraksi dengan agen-agen lain mencapai tujuan bersama. Mereka mungkin harus mengkoordinasikan tindakan mereka
dan berkomunikasi satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka. Sistem multi agen atau disingkat dengan MAS adalah sistem yang terdiri dari beberapa agen yang berinteraksi dan dirancang untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Agen-agen ini dapat bersifat otonom atau semi otonom yang mampu memahami lingkungan, membuat keputusan, dan mengambil tindakan mencapai tujuan bersama. MAS dan digunakan dalam berbagai aplikasi, masuk sistem transportasi, robotika, dan jejaring sosial. MAS dapat membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan fleksibilitas dalam suatu kompleks. MAS dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan karakteristiknya, seperti apakah agen memiliki tujuan yang sama atau berbeda, apakah agen bersifat kooperatif dan kompetitif, atau apakah agen bersifat homogen atau heterogen. Dalam MAS yang homogen, semua agen memiliki kemampuan, tujuan, dan perilaku yang sama. Sebaliknya, dalam MAS yang heterogen, agen memiliki kemampuan, tujuan, dan perilaku yang berbeda. Hal ini dapat membuat koordinasi lebih menantang, tetapi juga dapat menghasilkan sistem yang lebih fleksibel dan kuat. MAS kooperatif melibatkan agen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan MAS kompetitif melibatkan agen yang bekerja berlawan satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Dan beberapa kasus MAS juga dapat melibatkan perilaku kooperatif dan kompetitif, di mana agen menyeimbangkan kepentingan mereka sendiri dengan kepentingan kelompok. MAS dapat diimplementasikan menggunakan berbagai teknik seperti teori permainan, pembelajaran mesin, dan pemodelan berbagai agen. Teori permainan digunakan untuk menganalisis interaksi strategis antara agen, memprediksi perilaku mereka. Pembelajaran mesin digunakan untuk agen mengambil keputusan mereka dari waktu ke waktu. Pemodelan berbagi agen digunakan untuk mensimulasikan sistem yang kompleks dan mempelajari cara keseluruhan sistem multiplayer adalah sebenarnya dapat membantu memecahkan masalah ini dengan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aplikasi. Agen hierarkis. Selanjutnya adalah agen hierarkis. Agen hierarkis adalah agen yang diorganisasikan ke dalam hierarki dengan agen tingkat tinggi mengasih perilaku agen tingkat rendah. Agen tingkat tinggi memberikan tujuan dan batasan, sementara agen tingkat rendah melaksanakan tugas tersebut. Tugas seperti itu. Seperti ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efisiensi dan terorganisasi dalam lingkungan yang kompleks. Agen hierarki dapat diimplementasikan dalam berbagai aplikasi, termasuk robotika, manufaktur, dan sistem transportasi. Bagian ini sangat berguna dalam lingkungan yang memiliki banyak tugas dan subtugas yang perlu dikoordinasikan dan diprioritaskan. Dalam sistem agen hierarkis, agen tingkat tinggi bertujuan untuk menetapkan sasaran dan batasan bagi tingkat bawah. Sasaran dan batasan ini biasanya didasarkan pada tujuan keseluruhan sistem. Misalnya dalam sistem manufaktur, agen tingkat tinggi dapat menetapkan target produksi bagi agen tingkat bawah berdasarkan permintaan pelanggan. Penggunaan agen. Penggunaan agen dibagi dalam berbagai macam. Yang pertama adalah robotika. Agen dapat digunakan untuk mengendalikan robot dan mengotomatiskan tugas dalam industri manufaktur, transportasi dan industri lainnya. Rumah dan gedung pintar. Agen dapat digunakan untuk mengendalikan pemanas, pencahayaan, dan sistem lainnya di rumah dan di gedung pintar, mengoptimalkan penggunaan energi dan meningkatkan kenyamanan. Sistem transportasi. Agen dapat digunakan mengelola arus lalu lintas, mengoptimalkan rute kendaraan otonom, dan meningkatkan logistik dan manajemen rantai pasokan. Selanjutnya adalah perawatan kesehatan. Agen dapat digunakan untuk memantau pasien, menyediakan rencana perawatan yang dipersesuaikan
rasionalisasi dan memaksimalkan alokasi sumber daya perawatan kesehatan. Selanjutnya adalah keuangan. Izin dapat digunakan untuk perdagangan otomatis, deteksi penipuan, dan manajemen risiko dalam industri keuangan. Ini adalah selanjutnya penggunaan agen, yang artinya secara keseluruhan agen adalah alat sederhana dan hebat dalam kecerdasan buatan yang dapat membantu memecahkan berbagai masalah di berbagai bidang. Daftar pustaka yang saya ambil adalah agen dalam kecerdasan buatan oleh Gibbs or Skills. Sekian ada presentasi, jika ada yang kurang mohon dimaafkan dan terima kasih.